Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Margarani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peran OJK dalam pengawasan pinjaman online di Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada landasan teori. Apa itu OJK? Jadi, berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Intinya, OJK ini adalah payung yang memastikan semua lembaga keuangan, termasuk perbankan dan juga fintech, berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan konsumen. Slide selanjutnya mengenai apa itu pinjol. OJK sendiri tidak menggunakan istilah pinjol dalam aturan resminya, melainkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Ini artinya pinjol dipandang sebagai platform teknologi yang mempertemukan orang yang punya dana atau pemberi pinjaman dengan orang yang butuh dana atau penerima pinjaman secara digital. Dasar hukumnya sendiri yaitu ada POJK nomor 10 tahun 2022. Ini tuh seperti kitab suci aturan main pinjol di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengatur segalanya, mulai dari berapa modal minimal yang harus dimiliki perusahaan pinjol, bagaimana cara mereka menagih, hingga batasan bunga yang boleh dibebankan kepada nasabah. Dan target utamanya sendiri jelas, yaitu masyarakat unbankable. Unbankable sendiri merujuk pada kelompok orang atau UMKM yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena tidak punya jaminan atau riwayat kredit formal. Jadi, pinjol hadir untuk mengisi celah ini dengan proses yang lebih cepat dan syarat yang lebih mudah. Hanya butuh KTP dan akses HP saja. Slide selanjutnya ada peran OJK dalam pengawasan pinjol. Yang pertama ada pemberi izin. Jadi, OJK ini menyeleksi perusahaan pinjol yang aman dan layak operasi. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan mikroprudensial, yaitu memastikan perusahaan pinjol punya modal yang cukup dan manajemen risiko yang baik. Nah, yang ketiga ada market conduct, yaitu OJK mengawasi bagaimana perusahaan menagih dan menetapkan bunga agar tidak semena-mena. Slide selanjutnya, seperti yang telah saya tampilkan di sini, masalah utama yang kita hadapi saat ini bukan pada teknologi pinjolnya, melainkan pada penyalahgunaan sistem. Banyak pinjol ilegal yang memberikan pinjaman tanpa transparansi bunga dan biaya admin yang sangat mencekik. Dampaknya apa? Dampaknya sangat nyata. Masyarakat yang awalnya butuh bantuan dana malah terjebak dalam lingkaran utang karena bunga yang terus menumpuk di luar batas kewajaran. Nah, melihat kondisi tersebut, disinilah OJK melakukan action nyata. OJK tidak tinggal diam melihat ribuan pinjol ilegal merugikan rakyat. Melalui Satgas Pasti, OJK telah memblokir ribuan aplikasi ilegal dan terus memperkuat syarat perizinan bagi platform fintech. Tujuannya apa? Tujuannya satu, memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam masyarakat terlindungi oleh regulasi yang sehat, sehingga teknologi ini benar-benar menjadi solusi bukan sebagai beban. Masuk ke slide terakhir, sekaligus bagian terpenting dari presentasi saya hari ini, yaitu mengenai opini dan gagasan pribadi saya terkait fenomena ini. Menurut saya, secanggih apapun sistem pengawasan yang akan dibangun oleh OJK, hal itu tidak akan pernah maksimal tanpa adanya literasi keuangan yang kuat dari sisi masyarakatnya sendiri. Seringkali kita hanya menyalahkan OJK saat terjadi masalah, namun kita juga perlu melakukan otokritik. Apa kita sudah menjadi peminjam yang cerdas? Oleh karena itu,
saya ingin menekankan pentingnya prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Legal yaitu selalu cek apakah platform tersebut terdaftar di OJK. Yang kedua ada logis, apakah bunga dan biaya yang ditawarkan masuk akal. Jika bunganya tidak masuk akal, itu adalah lampu merah bagi kita. Selain itu, gagasan saya untuk memperkuat ekosistem ini adalah OJK harus lebih berani memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri. Tindakan tegas secara pidana bagi pelaku pinjol ilegal harus diprioritaskan agar ada efek jera. Bukan sekedar pemblokiran aplikasi yang nantinya bisa muncul lagi dengan nama berbeda. Sebagai penutup opini saya, pesan saya satu, pinjamlah untuk kebutuhan produktif yang bisa menambah nilai ekonomi kita. Bukan untuk kebutuhan konsumtif yang hanya memuaskan gaya hidup sesaat. Karena pada akhirnya perlindungan konsumen yang paling efektif dimulai dari diri kita sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.